Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan satu bab, yaitu tentang peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya ikhwan, maklum ya bahwa peristiwa tersebut terjadi dan diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dengan ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, sampai pada ayat linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini Anda ingin tanyakan, peristiwa Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan ruh atau ruh saja tanpa jasad? Jasad dan ruh. Dalam keadaan sadar apa keadaan mimpi? Sadar. Baik, sebutkan beberapa alasan. Alasannya, kenapa antum katakan bahwa peristiwa Mi'raj itu terjadi dengan jasad dan ruh dan juga terjadi dalam keadaan sadar? Apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga. Baik, alasan lain? Iya. Satu alasan paling mendasar. Naam, yang kedua. Taib. Ada dua alasan di situ ya, masih kurang. Taib, kita katakan. Alasan yang pertama adalah karena seandainya itu terjadi melalui roh saja atau mimpi,
maka tidak perlu diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, karena kalau mimpi siapapun bisa bermimpi apa saja yang dia mau. Misalnya ya, yang dia mimpikan, bukan dia mau tapi yang dia mimpikan. Orang bisa mimpi ada di kayangan, bisa mimpi ada di mana-mana, itu tidak perlu diingkari. Ya, nah, tetapi karena peristiwa itu terjadi dengan jasad, maka ini mereka ingkari, tidak mungkin. Kalau jasad tidak mungkin. Ya, toib, itu satu. Alasan kedua di situ, di dalam ayat itu Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah sebutkan abdi, al-abdu. Al-abdu itu apa? Hamba itu apa? Terdiri dari jasad dan roh. Kalau jasad saja tidak dikatakan hamba, roh saja juga tidak dikatakan apa? Hamba. Tapi hamba itu adalah jasad dan roh. Toib. Alasan yang ketiga apa? Naam. Sisi pendalilannya di situ Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina. Yaitu Allah memperlihatkan ya tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Ya, dengan peristiwa itu Allah tampakkan kepada manusia. Nah, kalau Allah hendak menampakkan apa tanda-tanda kebesaran Allah, maka biasa Allah lakukan apa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah tampakkan itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah itu kepada nabi-nabi yang lain, di mana Allah berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dengan izinnya bisa menghidupkan orang yang mati. Begitu pula Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tetapi justru merasa dingin. Iya. Kenapa? Ya karena itu tadi Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Taib. Khalas sampai di situ ya ikhwan. Kemudian kita masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ditemani oleh Jibril, itu berjalan tanpa kendaraan atau menggunakan kendaraan. Apa namanya? Borak. Taib. Dari Masjidil Aqsa ke langit, jalan-jalan di langit, keliling-keliling dibawa oleh Jibril di langit itu menggunakan kendaraan apa tidak? Menggunakan buruk apa tidak? Khilaf, ya, khilaf, karena keliling-keliling di langit dibawa berkeliling di langit oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu dengan kendaraan buruk, itu nasnya ditolak oleh sebahagian ahlul hadis, ya, sehingga itu masalah khilaf. Nah, permasalahannya ada pada perjalanan di langit itu butuh kendaraan apa enggak butuh. Kalau butuh ya buraq, kalau enggak butuh ya perjalanan langit adalah suatu perjalanan tersendiri yang berbeda dengan perjalanan di bumi. Iya, mafhum ya ikhwan? Taib. Sampai situ paham? Buraq itu apa? Ciri-ciri buraq itu apa? Bentuk fisiknya yang disebutkan. Kepala cewek cantik itu. Ya, lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai apa kedelai. Taib. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masuk pada bab yang baru. Berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'alam anna arwaha syuhada'i fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadila tahtal arash. Di situ ada beda cetakan itu, mungkin punya antum yang tahqiq Ar-Radadi itu kurang, ada beda, ada kurang kalimat, ya. Dengar anak baca, coba lihat di situ.
ta'wi ila qanadila tahtal arsh wa arwahul fujjari wal kuffari fi bi'ri barahut wa hiya fi sijjin. Kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, ketahuilah, camkanlah bahwa roh-roh para syuhada itu berada di dalam tembolok-tembolok burung yang hijau, burung hijau. Tasrahu fil jannah, dia bebas berkeliling di dalam surga. Wa ta'wi ila qanadila tahtal arsy, dan bertengger di bawah atau bertengger pada lentera-lentera di bawah arsy. Wa arwahul fujjari wal kufari fi bi'ri barahut, sementara rohnya orang-orang fujar itu dan orang-orang kafir itu di dalam sumur barahut, wahia fi sijjin, dan dia di neraka sijjin. Ikhwan a'azzani Allahu wa iyyakum, di kalimat Al-Imam Al-Barbahari ini ada satu permasalahan penting yang berkaitan dengan permasalahan akidah dan termasuk di antara mengimani perkara-perkara yang gaib. Mengimani perkara-perkara yang gaib. Yang pertama, bahwa Al-Imam Al-Barbahari menerangkan dengan tegas bahwa roh-roh para syuhada itu berada di dalam tembolok-tembolok burung hijau yang bertengger di bawah arsy Allah Azza wa Jal, dan dia bebas berjalan di dalam surga itu. Nah, ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah sendiri menerangkan di dalam Ar-Ruh tentang keadaan atau tempat para roh itu di beberapa tempat. Walaupun kemudian kita ingin katakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini jelas nasnya terdapat di dalam Sahih Muslim, yaitu ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah dalam surat Al-Imran, di mana Allah berfirman, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, yaitu janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Nah, di sini ketika ayat ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilu mu'allakatun bil arsh tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup dengan mendapatkan rizki, yakni mereka roh-roh para syuhada itu mereka berada di dalam tembolok burung hijau yang mempunyai lentera-lentera yang bergantung di arsy Allah Azza wa Jal, dan tasrahu minal jannah, mereka bebas untuk berjalan-jalan di bumi haitsu sya'at, sekehendak mereka, sekehendak mereka. Maka ikhwan, nanti antum mungkin berpikir, loh kok roh bisa ada di dalam tembolok burung? Nah, ini perkara yang apa? Perkara gaib. Perkara gaib yang apabila datang di dalam nas-nas yang sahih, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk apa?
mengimaninya. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang ruh di dalam surat Al-Isra. Kata Allah Azza wa Jal, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Rabbku. Allah Azza wa Jal, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian punya pengetahuan tentang ruh itu sedikit aja, karena yang Allah berikan kepada kalian sedikit aja tentang itu. Sehingga apa? Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kalian sedikit, maka tidak bisa kalian berpikir tentangnya terlalu banyak, karena kemampuannya cuma sedikit. Ini di beberapa bab yang lalu sudah Ana jelaskan tentang bagaimana kemampuan manusia di dalam berpikir, sehingga dalam perkara-perkara tertentu yang Allah diamkan, itu mereka tidak harus bertanya tentangnya. Kenapa? Karena keterbatasan pikiran atau keterbatasan akal mereka. Ya. Nah. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita katakan bahwa roh-roh itu, kalau berdasarkan keterangan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Ar-Ruh, walaupun Ar-Ruh itu sendiri ada khilaf para ulama ya. Seperti ana pernah membaca keterangan Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah. Itu Al-Albani sanksi kalau kitab Ar-Ruh itu adalah karangan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau katakan kalau seandainya ini memang karangan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berarti ini karangan ini sebelum beliau berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah. Naam. Ala kulli hal itu permasalahan ilmiah, permasalahan para ahli tahqiq, bukan pembahasannya. Cuman ana ingin mengatakan bahwa menurut keterangan para ulama tentang posisi roh-roh manusia, itu ada beberapa tempat. Di antaranya ada roh manusia yang tertahan di kubur mereka. Ada roh manusia yang tertahan di depan pintu surga. Ada roh manusia yang sampai di derajat paling tinggi di surga, yakni roh para nabi. Ada roh manusia yang berada di dalam tembolok burung hijau, yaitu rohnya para syuhada. Pertanyaan, apakah seluruh para syuhada tempat mereka di dalam roh mereka di dalam tembolok burung hijau ini? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Ada roh dari para syuhada yang terhalang. Oleh apa? Oleh utang piutang mereka. Telah berlalu, kita katakan bahwa para syuhada itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jal, kecuali apa? Ad-dain, kecuali utang piutang. Baik. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kemudian ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ruh itu adalah sesuatu yang dengannya Allah memberi kehidupan kepada makhluk. Maka kehidupan itu ada kehidupan yang bergerak, ada kehidupan yang tumbuh saja. Kehidupan yang numu, yang tumbuh. Dia juga memiliki apa? Roh. Kehidupan yang tumbuh itu apa? Kehidupan tumbuhan. Dia hanya bisa apa? Bertumbuh. Dia tidak bergerak kemana-mana. Kehidupan bayi di dalam rahim. Ya, dia apa? Bertumbuh melalui perkembangan. Adapun kehidupan bergerak, yakni hayatun harakah, yakni kehidupan yang bisa bergerak itu adalah kehidupan yang dimiliki oleh manusia, kehidupan yang dimiliki oleh hayawan, kehidupan yang dimiliki oleh bangsa jin. Kehidupan yang mereka itu bisa bergerak, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, inti kehidupan pada jasad mereka itu dengan Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka apa? Roh tadi. Ya. Sehingga apabila roh itu dipisahkan dari jasadnya, maka jasadnya itu hanya terbengkalai saja. Dia menjadi apa? Bangkai. Ya, ikhwan. Paham ya? Baik.
Kemudian berkaitan dengan roh, itu ada satu riwayat di dalam Sunan An-Nasa'i tentang riwayat rohnya orang-orang mukmin, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya dari Ka'ab bin Malik, kalau anda lupa ingat, di dalam riwayat An-Nasa'i, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa innama nasmatul mu'min, sesungguhnya roh-roh orang mukmin itu ta'irun fi syajaratil jannah, dia terbang di pepohonan surga. Roh-roh orang mukmin terbang di pepohonan surga itu, hatta yab'atsahu Allahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah. Yakni ada di antara roh itu yang dia bebas di dalam surga sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh itu kepada jasadnya. Kapan Allah mengembalikan roh itu kepada jasadnya? Yakni di hari kiamat nanti. Paham ya ikhwan? Sama ketika dalam proses kematian berpindah alam, manusia berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh dan kemudian ke alam akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dari jasadnya. Begitu pisah, kita katakan mati. Padahal ya mati dalam pandangan kita, dalam bahasa kita, tapi hakikatnya itu adalah proses perpindahan alam. Iya. Nah, begitu dicabut, jasad ini diletakkan di dalam kubur. Begitu diletakkan di dalam kubur, dikembalikan apa tidak? Dikembalikan. Jadi kalau antum bertanya, mungkin mendengar hadis yang ana bacakan tadi bahwa innama nasmatul mu'min ta'irun fi syajaril jannah, roh orang-orang mukmin itu dia terbang bebas di pepohonan surga, hatta yab'atsahu Allahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada jasadnya di hari kiamat. Mungkin antum bertanya, ya Ustaz, apa iya Allah mengembalikan lagi roh itu kepada jasad? Apa mungkin atau bagaimana? Bisakah ada satu pembahasan yang mungkin kita menganggapnya logis? Maka kita katakan, kalau telah berlalu kita membahas bahwa jasad manusia ketika diletakkan di kubur, itu dia ditanya, datang malaikat, maka dia bangkit lagi, didudukkan, maka dia ditanya. Iya, dia hidup lagi. Dan kalau kita baca perjalanan roh, maka roh itu setelah naik ke bumi dikembalikan lagi kepada jasad. Maka roh itu dikembalikan lagi kepada jasadnya. Hanya saja ketika dikembalikan dalam peristiwa yang pertama ini, ketika masih di barzakh, itu jasadnya masih berada di alam barzakh, alam kubur. Iya, paham ya? Nah, peristiwa yang disebutkan nanti di akhir zaman, itu roh-roh itu akan dikembalikan lagi kepada jasadnya. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertanyaan, Ustadz, berarti surga itu sekarang ini sudah ada roh-roh yang masuk di dalamnya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau antum baca riwayat-riwayat ini, apa jawabannya? Sudah ada belum? Sudah ada. Jadi sudah ada roh itu yang berada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Al-Imam Al-Barbahari di sini bahwa wa arwahul fujjar wal kufar fi bi'ri barahut fi wahya fi sijjid. Ini masalah khilaf. Ini masalah apa? Masalah khilaf. Kenapa? Karena sumur barahut itu sendiri adalah, kata para ulama ahli tarikh, itu letaknya di sebelah timur Aden, di Hadramaut. Sumur barahut itu. Sehingga riwayat tentang sumur barahut itu riwayat yang fihi nadhar, masih butuh penelitian di sana.
Sebahagian para ulama ahlul hadis yang ana ketahui itu mendoifkan riwayatnya. Lalu mereka mengatakan kalau begitu bagaimana jasadnya ruhnya orang kafir? Ya kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu Allah berfirman apa? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, maka dia terletak di mana saja? Di sijjin. Itu sekali-kali tidak. Sungguh apa? Catatan-catatan orang-orang fujar, orang-orang kafir itu apa, lafi sijjin, berada di dalam sijjin. Sijjin itu adalah apa? Tempat yang sempit di dalam tanah, di dalam tanah. Sebagian ulama mengatakan sijjin adalah salah satu nama dari nama-nama yang ada di lembah-lembah yang ada di neraka Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Wail. Al-Wail, sebagian para ulama mengatakan bahwa dia adalah nama satu lembah di dalam lembah-lembah yang ada di neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai di situ mafhum ya ikhwan? Paham sampai situ? Antum paham ini masalahnya? Ya. Kita lanjut ya. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahallah, wal imanu bi annal mayyita yuq'adu fi qabrihi wa tursalu fihi ar-ruhu hatta yas'alahu munkarun wa nakir 'anil iman wa syara'ihi thumma tusallu ruhuhu bila alam. Yani kita beriman, kita mengimani, ahlu sunnati wal jamaah mengimani bahwasanya mayit akan yuq'adu fi qabrihi, didudukkan di dalam kuburnya, wa tursalu fihi ruh, dan dikembalikan kepadanya rohnya, hatta yas'aluhu munkarun wa nakir anil imani wa syara'ih, hingga ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang apa? Tentang keimanan dan sejumlah syariat. Thumma tusallu ruhuhu bila alam. Kemudian setelah ditanya itu, pertanyaan kubur itu selesai, kata Imam Al-Barbahari, dilepaskan lagi, dicabut lagi ruh itu dari jasadnya tanpa rasa sakit. Baik. Di sini ada permasalahan mendasar ya. Nah, permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perjalanan roh. Ya, kalau kita melihat tentang perjalanan roh, ketika roh itu dicabut dari jasad seorang manusia, maka dibawa oleh malaikat ke langit. Nah, kalau roh orang-orang mukmin, maka begitu sampai di langit, itu harum baunya, diantar dalam keadaan yang paling baik, penuh dengan minyak wangi, ya, dengan permadani yang putih bersih. Lalu setelah itu diantar lagi, dikembalikan lagi dari langit itu ke jasadnya yang ada di kuburnya. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik, maka diantarkan jasadnya itu dengan kondisi yang paling buruk dan bau yang paling busuk. Setelah sampai di langit, tidak dibukakan pintu langit kepadanya, lalu diperintahkan untuk dilemparkan dari langit itu ke jasadnya. Dilemparkan, diperlakukan secara kasar. Diperlakukan secara kasar. Maka ini hikmahnya adalah bahwa kenapa roh orang-orang mukmin diperlakukan dengan begitu lembut dan baik, sementara roh orang-orang kafir diperlakukan dengan begitu kasar? Maka adalah bagian daripada balasan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yani ketika orang-orang mukmin mereka bersusah payah memperbaiki dirinya,
melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kadang dalam keadaan terpaksa. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan terpaksa, maksudnya memaksakan diri dan hawa nafsunya untuk tunduk kepada Allah. Hawa nafsunya memerintahkan dia kepada kejelekan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu terus-menerus mendorong dia kepada kejelekan. Lalu orang-orang yang taat berperang sengit melawan dorongan kepada kejelekan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan dirinya taat kepada Allah. Maka begitu dia kembali kepada Allah diperlakukan dengan lembut karena besarnya, susahnya, beratnya, sengsaranya, perjuangannya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala itu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka membangkang, mereka sombong di hadapan Allah. Ya, mereka seolah-olah tidak menghiraukan syariat Allah Azza wa Jal, bersifat angkuh di hadapan perintah Allah Azza wa Jal. Maka Allah membalas mereka dengan kondisi yang demikian adanya. Nah, ruh itu setelah dikembalikan ke dalam kubur di jasadnya, maka jasad itu mengalami kehidupan apa tidak? Hidup apa tidak? Hidup. Ana tanya, hidup ketika di dalam alam kubur itu hidup dengan jasad yang ada di dunia kemarin atau hidup dengan jasad yang lain? Ya. Taib. Barakallahu fiik. Dengan jasad yang kemarin. Taib. Nah, hidup dengan jasad yang ada di dunia kemarin. Dia belum hidup dengan jasad yang lain, belum ya. Kenapa? Ya karena jasadnya di situ dikembalikan rohnya kepada jasadnya itu dan didudukkan jasadnya. Loh Ustadz, bagaimana bisa? Namun kehidupan ini adalah kehidupan barzakhiyah. Kehidupan apa? Kehidupan barzakhiyah. Karena dia kehidupan barzakhiyah, maka alam barzakh itu adalah alam gaib yang tidak bisa diterobosi oleh manusia. Maka kita katakan ada sekian banyak peristiwa dan kehidupan di sana yang belum kita ketahui. Yang kita ketahui hanyalah hal-hal yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam nas-nas yang sahih. Hanya saja kuburan itu adalah merupakan lorong antara seorang hamba di barzakh itu dengan tempat kembalinya. Seandainya dia orang-orang yang baik, maka dia akan menerima angin segar dari surga, akan ditampakkan kepadanya pemandangan surga sebagai kenikmatan bagi dia untuk mendapatkan nikmat kubur pada setiap pagi dan sore hari. Hal ini banyak sekali diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam At-Tadhkirah kitabnya. Antum bisa lihat dan sudah ada terjemahan kitabnya. Nah, walaupun Ana belum pernah melihat terjemahannya, tapi dulu berapa tahun yang lalu Ana pernah lihat brosur-brosurnya itu sudah ada terjemahan kitab At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi itu. Begitu pula kalau seandainya dia adalah pelaku-pelaku dosa besar, atau dia orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, atau dia orang yang mendapatkan azab kubur, maka kuburan menjadi lorong antara dia dan dengan tempat kembalinya di hari kiamat kelak. Dia akan mendapatkan udara yang tidak sedap dari surga pada pagi dan sore hari. Dia akan ditampakkan kepadanya tempat kembalinya dari neraka. Dia akan mendapatkan udara yang segar dari neraka pada pagi dan sore harinya. Dia akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya di neraka pada pagi dan sore harinya sebagai bentuk siksaan kepadanya yang kita kenal dengan peristiwa azab kubur dan seterusnya. Ala kulli hal, kubur adalah tempat penantian di mana seorang hamba harus menunggu sampai ditegakkannya hari kiamat, baru kemudian melalui proses-proses hari kiamat sebagaimana sekian banyak proses yang telah kita lalui dalam pelajaran kita. Di sana ada proses sirat, di sana ada proses hisab, di sana ada proses kantarah, di sana ada proses manusia di a'raf, di sana ada proses sampai manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Nah, taib. Mafhum ya ikhwan?
Jadi di kubur itu ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya azab kubur. Kata di sini Imam Al-Barbahari mengatakan wa tursalu fihi ar-ruh hatta yus'ala munkarun wa nakirun anil imani wa syara'ih. Jadi di kubur itu roh dikembalikan, itu poin pertama yang kita yakini. Kemudian dikembalikan bukan dalam keadaan tidur berbaring, tetapi mayat itu dibangkitkan, didudukkan. Jadi dia duduk, naam, dan dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam keadaan apa? Duduk. Poin yang kedua, di kubur ketika awal dimasukkan ke dalam kubur itu, ketika dikembalikan lagi rohnya kepadanya itu, ada pertanyaan kubur. Ada apa? Pertanyaan kubur. Ya, sebagaimana ma'ruf, ya, kalau antum pelajari kitab Salatsatul Usul oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana rahimahullah, di sana disebutkan langsung bahwa apa? Tentang kubur itu mendapatkan pertanyaan tentang man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini anak ingat sekali kisah, ada suatu kisah ya. Ini kisah nyata terjadi di Universitas Islam Madinah. Berkaitan dengan Al-Alamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Jadi waktu beliau ujian apa namanya mau mengambil gelarnya itu, ya beliau mendapatkan pertanyaan banyak sekali dari apa dosen-dosen pembimbing. Maka ada dosen yang paling sayang dengan beliau, lupa persis namanya, sudah terlalu lama, lupa. Nah itu membela beliau. Apa kata beliau? Syekh, kepada dosen pembimbing, ya Syekh, pertanyaannya jangan terlalu banyak. Di alam kubur itu 3 saja pertanyaan. Jadi apa? Karena sayangnya dia kepada Al-Alamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih mendapatkan banyak pertanyaan, karena dia protes ya. Ya Syekh, pertanyaan jangan terlalu banyak. Dalam alam kubur 3 saja. Di sini antum apa? Banyak sekali pertanyaan. Nah, ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Taib. Ini perkara yang ma'ruf. Kemudian yang berikut, roh itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu roh setelah mendapatkan pertanyaan dikembalikan lagi, dicabut lagi dengan tanpa rasa apa? Tanpa rasa sakit. Ini permasalahan apa namanya? Permasalahan yang masih membutuhkan penjelasan panjang ya. Nah, ala kulli hal, karena manusia ditempatkan di dalam alam barzakh itu dia mengalami kehidupan. Dia mengalami apa? Kehidupan. Yang saya yakini adalah kehidupan di alam barzakh itu adalah kehidupan dengan jasad dan roh. Kalau ditanyakan bagaimana bentuknya, maka kita katakan tadi dengan jasad dan roh, tetapi kehidupannya kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan duniawiyah. Mafhum ya, Pak? Mafhum ya? Taib. Sehingga peristiwa mengembalikannya lagi ruh dari, dikeluarkan lagi ruh dari jasad, itu pembahasannya masih panjang. Ya. Nah, ala kulli hal, ini kaidah-kaidah dasar, merupakan prinsip-prinsip akidah yang harus antum pahami dan antum yakini. Baik. Sampai di sini antum bisa paham? Maka catatannya adalah kalau berbicara tentang alam barzakh atau berbicara tentang alam akhirat, jangan dikiaskan dengan alam dunia. Jangan dikiaskan dengan alam apa? Dunia. Telah berlalu ana sebutkan kaidah bahwa persoalan atau perkara yang ada di alam akhirat dengan di alam dunia itu bisa jadi namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Iya. Sebab itu jangan dikiaskan. Taib. Sampai di situ ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami sampai di sini? Kita cukupkan ya. Kita cukupkan pelajaran kita. Ya, jangan terlalu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Karena kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak juga ibu-ibu sudah resah mau pulang buat makanan teh, mau buat sarapan. Ya. Nah, sudah nggak bisa masuk lagi ilmunya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, terakhir ana mau beri satu nasihat kepada antum. Ya, nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat ya.
Dan kita banyak-banyak nasihat itu enggak apa-apa ya. Nah hakikatnya nasihat itu adalah menasihati diri sendiri. Ya, hakikatnya nasihat itu adalah menasihati diri sendiri. Maka orang yang memberi nasihat, ya dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas. Karena dia yang paling pantas untuk dinasihati sebelum orang lain. Ya. Sebab itu ada satu kisah hikmah. Ada seorang ahli hikmah itu dia ditanya. Dia ditanya tentang, dia dibawa, ada seorang ibu datang bawa anak kecil kepada ahli hikmah. Ya Syekh, tolong nasihati anak ini. Ya, dia ini apa ya, kurang lebih kalau kita terjemahkan bebas itu, ya dia ini banyak makan permen lah gitu. Sudah dinasihati apapun dia nggak mau. Dia selalu saja, nggak bisa, siapapun nasihatin nggak bisa. Maka kata ahli hikmah itu, oh begitu, ya sudah kalau begitu pulang dulu. Nanti datang lagi pekan berikut. Maka sang ibu ini pulang. Begitu pulang dia tunggu hari demi hari. Oh, dia penasaran, pengen cepat-cepat hari itu berlalu supaya mau datang di hadapan ahli hikmah, barangkali mau dapat doa pamungkas atau mau dapat bacaan minuman air keramah, ya, supaya apa, anaknya ini bisa apa, mendengar, tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Singkat kisah, ketika hari datang, ini ibu datang bawa anaknya di hadapan ahli hikmah itu. Ya saya orang yang pekan lalu datang, hajat saya demikian. Kata ahli hikmah, oh ya, mana anakmu? Ini dia. Apa kata ahli hikmah? Datang ke hadapan anak itu, berdiri di hadapan dia dan katakan, si bocah, jangan makan permen ya. Itu aja sudah. Ibunya bingung. Loh, cuman ini ya Syekh? Iya, itu aja. Sudah, pulang. Loh, kalau cuman ini kenapa harus tunggu 1 pekan? Ya, kenapa enggak mau ngomong dari kemarin kalau cuman bahasa ini? Apa kata ahli hikmah itu? Iya, karena waktu ibu datang kemarin itu saya juga masih makan permen. Ya. Jadi saya berhenti dulu 1 pekan, kemudian baru saya bisa nasihati. Apa hikmahnya ikhwan? Hikmahnya adalah kita memberikan nasihat kepada seorang, maka kita orang pertama yang harus dinasihati, ya, terhadap apa yang kita nasihatkan tersebut. Taib, ala kulli hal, ana ingin sampaikan kepada antum beberapa kalimat dari Diwan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa minal muallim. Sabarlah dirimu daripada pahitnya seorang guru. Terkadang kita di dalam belajar itu tidak sabar menghadapi perlakuan guru yang mungkin dalam pandangan kita kurang bagus. Saya nggak suka dengan guru itu. Sikapnya kadang kasar, kata-katanya, atau nggak enak saya kalau undang dia bayar terlalu mahal. Akhirnya futur, nggak mau lagi ngaji. Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, isbir ala murril jafa minal muallim. Sabarlah dirimu akan pahitnya seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Karena sesungguhnya apa mantapnya ilmu seseorang itu karena banyaknya guru. Artinya dia banyak bermulazamah dengan gurunya, banyak menghadapi kesabaran-kesabaran dari gurunya. Dan banyak faedah yang diberikan oleh gurunya kepadanya sehingga mantap mutkinnya ilmu sang murid tersebut. Wa man lam yadhuk murral ta'allumi sa'ah tadarra'a dhullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak sudi merasakan pahitnya belajar, maka dia akan bodoh selama hidupnya. Nah, kalau orang nggak mau susah dalam belajar, orang nggak mau sulit dalam belajar, maka dia harus menanggung resiko bodoh seumur hidup. Iya. Karena orang yang berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain karena dia merasa tidak sabar terhadap kondisi gurunya, maka orang ini akan mengalami kebingungan sepanjang zaman.
Dia akan mengalami apa? Kebingungan sepanjang zaman. Ala kulli hal. Anak tutup dengan anak ceritakan satu kisah, yaitu berkaitan dengan seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama A'mash julukannya, nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran atau Imam A'mash adalah imam dari kalangan tabi'in. Beliau itu bergelar A'mash karena rabun matanya. Suatu ketika muridnya yang bernama Muhammad bin Ubaid bercerita bahwa guru kami A'mash itu tidak suka kalau ada orang duduk di sampingnya kalau dia ngajar. Dan dia enggak suka kalau dia ngajar ada ribut. Berani melakukan pelanggaran terhadap apa yang dia tidak suka dalam majelis, dia angkat tutup kitabnya pulang, enggak mau ngajar. Dia hentikan baca hadisnya. Lalu suatu ketika kata Muhammad bin Ubaid, ada teman kita itu rasa keberatan dengan aturannya Imam A'mash ini. Akhirnya secara diam-diam dia datang, lalu dia duduk di tempat yang kosong dengan anggapan dia Imam A'mash nggak lihat karena apa? Rabun, nggak tahu. Tapi ternyata sikapnya itu diketahui oleh Imam A'mash. Maka begitu Imam A'mash lihat dia ada di samping, beliau langsung berdehem, diludahi orangnya. Begitu diludahi orang yang nggak gerak sedikit pun, diam aja. Sampai begitu selesai pelajaran penuh ludah. Tapi dia diam saja. Kenapa? Berani dia gerak, majelis tutup, pulang. Semua orang nggak dapat faedah. Ya. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Anak ingin katakan apa? Inilah kesabaran para murid dalam menghadapi apa? Guru. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan faedah, mengambil istifadah. Antum subhanallah ya, belajar dengan tenang, nggak pernah diludahi sama guru ya. Nggak pernah. Itu subhanallah masih bermalas-malasan ya, masih ya su'ul adab ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah ya. Poinnya anak ingin katakan pada nasihat pagi ini masih tentang menuntut ilmu, yaitu hendaklah kita bersabar di dalam belajar dan kita bahkan bersabar menghadapi sikap-sikap guru yang barangkali dalam poin-poin tertentu tidak cocok dengan kita. Yang namanya manusia, beda pikiran, beda karakter, beda pengetahuan, tentu ada perbedaan pandangan. Iya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabar dan kuatkanlah kesabaran kalian. Orang-orang yang kuat di dalam kesabarannya dalam semua hal, khususnya dalam menuntut ilmu, maka dia akan mencicipi manisnya kebahagiaan dari ilmu itu di kemudian hari kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.